sebuah pujian yang membumbung naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan menyukainya dan Tuhan bertahta di atasnya. Terima kasih ya Tuhan, kiranya setiap pujian yang keluar dari hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kau ada di tengah-tengah kami dan Kau setia memberkati kami. Sampaikan isi hatimu dan buat kami mengerti ya Tuhan, agar setiap benih firman yang kami renungkan, yang kami tangkap dengan iman kami, menjadi benih yang akan mengubahkan hidup kami, mengubahkan hati kami, dan mata kami boleh terus memandang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus menguasai ruangan ini, menguasai ruangan hati kami, dan menguasai pikiran kami, sehingga tidak ada satupun benih yang jatuh di tanah yang keras, yang berbatu-batu, bahkan yang bersemak duri. Tapi benih firman-Mu jatuh di tanah yang baik, sehingga tumbuh dan membuat kami memiliki kehidupan yang terus berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Baik, puji Tuhan ya. Senang saya ini untuk kali yang kedua saya masuk ke ruangan tempat ini. Pertama saya masuk ke ruangan tempat ini karena bertemu dengan Pak Yohanes di tempat ini. Lalu yang kedua, ini adalah kali yang kedua. Bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan untuk berbagi di tempat ini, dan kiranya Tuhan memberkati apa yang kita renungkan bersama-sama pagi hari ini. Semalam ketika saya mencoba mempersiapkan firman Tuhan, sebetulnya saya ingin menyampaikan dari Mazmur, tapi semalam diubah. Saya menyampaikan dari Tuhan taruhkan Yosua pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Tapi saya ingin membacakan ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Kemarin saya ditelepon oleh seorang teman dari Bandung. Dia bertanya kepada saya, Pak, punya teman yang bisa melayani okultisme enggak begitu ya? Saya tanya, ada di mana orangnya begitu? Pikiran saya ada di Bandung, ternyata ada di Ambon, saudara. Jadi ini seorang pengusaha yang ada di Ambon, kelihatannya keluarganya sedang diganggu oleh roh jahat begitu kira-kira. Lalu kemudian saya sharing dengan Pendeta Bastian Yosin, Bapak Ibu sudah kenal dengan Pendeta Bastian Yosin. Lalu kemudian dia bilang, itu aja Pastor Yohanes Lili suruh pelayanan ke sana. Begitu ya. Saya berkata kepada Pak Yosin, mungkin nanti kalau pas Pak Yohanes ada misi ke Ambon, mungkin bisa disampaikan supaya orang ini bisa dilayani untuk dilepaskan dari kuasa kegelapan. Saya berkata, apa kita aja mau ke sana? Waduh, katanya waktunya nggak ada. Jadi ada pengusaha di Bandung, dia punya rekan pengusaha di Ambon dan sedang mengalami gangguan. Nah, siapa tahu nanti kalau tadi pasti doakan, saya ingat mungkin one day Pak Yohanes Lili ada misi ke Ambon, bisa dilayani nanti di sana. Yosua pasal 23 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Alkitab berkata demikian. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut kepada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang ini. Beberapa penafsir mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Yosua ini merupakan nasihat terakhir dari Yosua kepada para pemimpin bangsa Israel. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa pasal 23 ini adalah Yosua bicara tentang motivasi. Dia sedang memberikan motivasi kepada para pemimpin, kepada tua-tua, kepada pemimpin-pemimpin suku dan sebagainya. Sehingga melalui motivasi itu mereka menjadi semakin bersemangat dalam mengikut Tuhan, dalam berpegang teguh kepada firman Tuhan. Tetapi ada juga yang lain yang mengatakan bahwa
Yosua pasal 23 ini bicara tentang Yosua yang sedang memberikan tanggung jawab kepada para pemimpin umat. Yosua sedang memberikan beban atau tugas kepada para pemimpin bangsa Israel, sehingga pasca kepemimpinannya muncul pemimpin-pemimpin yang menggantikan tugasnya, yang menggantikan kepemimpinannya. Nah, saya merasa bahwa pendapat-pendapat itu adalah pendapat-pendapat yang baik, dan memang kenyataannya berisi tentang nasihat, berisi tentang motivasi, dan berisi juga tentang pendelegasian tugas dari Yosua kepada para pemimpin-pemimpin itu. Dan tidak ada yang salah dengan pendapat tersebut. Coba kita pelajari isi dari ucapan Yosua yang diucapkan oleh Yosua, yang kemungkinan besar diperkirakan ini diucapkan oleh Yosua di Shilo. Karena waktu itu tempat penyembahan bukan di Yerusalem, tetapi tempat penyembahan itu ada di Shilo, saudara ya. Tempat penyembahan yang ya. Tempat penyembahan pada masa itu belum ada di Yerusalem, masih ada di Shilo. Oleh karena itulah Imam Eli itu melayani umat bukan di Yerusalem, tetapi melayani umat ada di Shilo. Jadi pusat penyembahan korban itu ada di Shilo. Jadi kemungkinan besar Yosua mengumpulkan para pemimpin umat itu ada di Shilo, yang menjadi pusat ibadah bagi bangsa Israel pada waktu itu. Dan pada saat di mana Yosua mengucapkan ini, dikatakan bahwa Yosua itu usianya telah tua. Dan kalau kita lihat dari terjemahan yang lain, diterjemahkan kata zaken. Kata zaken itu berarti seorang pria yang sudah tua. Atau dikatakan bahwa dia sudah lanjut umur, itu berarti dia sudah mencapai usia yang tua sekali. Kurang lebih diperkirakan usianya mencapai 110 tahun ketika dia mengucapkan ucapan pidato terakhir sebelum dia meninggal. Nah, saudara menyadari bahwa usia tua dan menyadari akan keterbatasan usia di dalam dunia ini merupakan satu hal yang penting sebetulnya. Dan Yosua itu memahami bahwa ada batas usia, limit manusia untuk dia sadar dan kemudian mendelegasikan itu kepada orang yang lebih muda atau orang yang lebih kuat secara fisik. Karena kesadaran itu membuat Yosua atau membuat kita bahkan tahu kapan kita harus berhenti dan kapan kita harus mengalihkan tugas atau tanggung jawab kepada yang lebih muda. Nah, gambaran kalau kita lihat ayat yang pertama dikatakan lama sesudah itu atau lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan. Kata lama gitu ya, setelah Tuhan mengaruniakan keamanan itu dihubungkan dengan Yosua yang sudah lanjut usia. Yosua yang telah tua umurnya atau yang sudah memasuki masa purna tugas. Atau dikatakan orang yang sudah lanjut usianya. Sebetulnya menggambarkan tentang apa, saudara? Ketika Tuhan mengatakan lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan dan Yosua yang telah tua ini dihubungkan. Apa yang sedang digambarkan oleh Yosua dalam kitab Yosua ini? Ini kan sebetulnya menggambarkan sebuah keberhasilan kepemimpinan sebetulnya. Bahwa dia itu berhasil memimpin sempurna, paripurna sampai pada masa tuanya. Bahwa di bawah kepemimpinan Yosua, Tuhan memberikan keamanan yang lama sekali. Kalau dalam bahasa Ibrani itu dikatakan bahwa lama ini itu terjemahannya artinya greater than, atau lebih besar dari orang-orang sebelumnya. Tetapi ini juga bisa bicara tentang orang-orang setelahnya. Lebih besar dari orang-orang yang setelahnya. Dan betul kepemimpinan Yosua ini digambarkan lebih besar dari kepemimpinan Musa. Lebih besar daripada kepemimpinan Harun. Karena lama, kata lama itu greater than. Atau lebih banyak dari orang yang sebelumnya atau orang yang sesudahnya. Saudara, dibandingkan dengan Harun dan Musa, Yosua memimpin lebih lama keamanannya. Tapi kalau Musa kan banyak konflik di dalamnya, ada banyak sungut-sungut di dalamnya,
Musa harus marah beberapa kali, banyak pertentangan, bahkan ribuan orang mati karena pemberontakan di padang gurun. Tapi selama kepemimpinan Yosua, lama mereka merasakan aman, tentram, bahagia di bawah kepemimpinan Yosua. Nah, saudara, kalau kita belajar, sebetulnya tidak banyak loh orang yang hidup di bawah kasih karunia Allah dalam waktu yang lama. Hingga dia paripurna tugas, dia merasakan kasih karunia Tuhan yang lama, begitu ya. Saya dulu pernah saya ikut beberapa kali kalau saya pergi ke Surabaya, ke rumah wak saya diajak ke sebuah gereja. Gereja itu lantai 6, saudara. Kalau datang terlambat ya pasti ibadahnya di lantai 6. Tapi kalau tidak terlambat bisa di lantai 1, ngadep ke pendetanya. Waktu itu pendetanya sudah umur hampir 70 atau 80 tahun. Ya. Kalau khotbah sudah duduk, saudara. Namanya Pak Ishak Liu. Ya. Ini orang kalau doa 6 jam lamanya begitu ya. Dan dia memimpin umat, ribuan umat itu. Lama sampai dia meninggal dunia. Menjadi hamba Tuhan yang lama. Dan selama kepemimpinan hamba Tuhan ini, gereja itu so-so saja. Baik-baik saja dan bertumbuh dengan baik. Tapi pasca dia tidak ada twing. Jarang kita menemukan pemimpin umat atau pemimpin yang memimpin dalam waktu yang lama, menikmati keamanan, menikmati kebahagiaan, dan menikmati sukacita yang sangat lama seumur hidupnya. Tetapi ada yang bahkan kalau kita lihat kehidupan kita hari-hari ini, bahkan memiliki rumah tangga yang lama sampai tua, itu pun sudah mulai jarang. Ya. Bahkan menurut catatan Google itu, kalau kita googling di Yahoo, saya biasanya kalau cari Google itu lewat Yahoo dulu, saudara, baru ketik Google. Ya. Kalau kita lihat di Google, saudara, bahkan menurut catatan sejarah, di China itu, ada orang yang bahkan sudah mengikat perjanjian pernikahan 1 jam, lalu setelah itu memutuskan untuk cerai. Mungkin kita mengatakan ini tercepat, perceraian tercepat di dunia. Tapi tidak, 2019 di Kuwait, itu 3 menit setelah mengucapkan janji nikah, mereka memutuskan untuk berpisah. 3 menit, saudara. Ini lebih cepat lagi. Di Indonesia ada enggak yang cepat, saudara? Ada yang tahu? Siapa pernikahan tercepat yang putusnya, pisahnya juga cepat? Siapa, saudara? Kalau kita lihat Google itu, saya sebut namanya ya, itu Ayu Ting Ting, saudara. Tahun 2013, itu hanya waktu 20 hari menikah dengan Angie, lalu kemudian setelah 20 hari, pisah. Enggak tahan lama, saudara. Jadi, untuk memiliki kehidupan yang lama dalam anugerah Tuhan, sampai dia usia tua itu tidak terlalu mudah, jarang sekali. Ya. Kalau saya lihat di Indonesia ini mungkin salah satu hamba Tuhan yang bisa lama ya Pak Tong inilah, kira-kira ya. Lama melayani dan jemaatnya diberkati Tuhan besar sampai sedemikian rupa ya Pak Tong. Ada yang tua tapi sudah banyak yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Ada orang yang membangun bisnis, startup, baru 1 tahun belum selesai, sudah bubar, saudara. Belum menikmati hasil yang lama begitu ya, tapi kemudian sudah tutup dan gulung tikar. Ada yang bekerja di sebuah perusahaan, harapannya lama di perusahaan itu, bisa sampai pensiun, tetapi baru 3 bulan sudah keluar dari pekerjaan dengan berbagai macam alasan yang dikemukakan. Kenapa dia tidak bisa tahan lama? Jadi bersyukurlah saudara kalau sampai kita tua, kita ini ada dalam kasih karunia Tuhan. Baik dalam keluarga kita, baik dalam pekerjaan kita, maupun bahkan dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang disertai oleh Tuhan, seharusnya kita menikmati hidup seperti Yosua. Lama dalam kasih karunia Tuhan sampai dia tua menikmati kasih karunia
itu dalam hidupnya. Nah, melalui pidatonya ini Yosua mengatakan bahwa pencapaian-pencapaian atau achievement yang hari itu mereka raih bersama-sama dengan umat itu bukan karena kuat gagah mereka, bukan karena kehebatan mereka, bukan juga karena senjata atau militer yang mereka miliki. Tetapi Yosua berkata bahwa pencapaian-pencapaian itu karena Tuhan yang mengerjakan. Kesadaran ini membuat Yosua menjadi tidak sombong. Karena dia sadar bahwa kalau dia bisa menikmati lama kasih karunia Tuhan dalam kepemimpinannya, itu semua karena Tuhan, bukan karena kehebatannya. Lihat ayat yang ketiga dan kelima dari Yosua pasal 23. Dikatakan demikian, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu dikatakan apa? Dialah yang telah berperang bagi kamu. Dan Tuhan Allahmu dialah yang akan mengusir dari depanmu. Sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ini bahasa Yosua yang menarik untuk kita cermati. Bahwa dikatakan Tuhan itu berperang ganti kamu loh. Kalau kamu menikmati lama kasih karunia-Nya, itu bukan karena kekuatanmu. Tetapi karena Tuhan yang berperang ganti kamu, yang mengusir semua musuh-musuhmu dari negeri ini. Dan memberikan negeri ini kepadamu. Jadi Tuhan loh. Nah kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Lukas, Injil Lukas itu menggambarkan apa yang dikatakan oleh Yosua itu digambarkan dengan sangat bagus di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-10. Dia mengatakan begini, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Bahasa yang sebetulnya hendak dikatakan Yosua. Yosua berkata, bukan karena kamu loh. Kita ini tuh hamba yang tidak berguna. Kalau kita bisa menikmati seperti ini, itu karena Tuhan yang berperang ganti kamu. Itu karena Tuhan mengerjakan bagi kamu. Nah kalau kita menggunakan istilah Paulus, Paulus menggambarkan lebih bagus lagi. Coba lihat 2 Korintus 3 ayat yang kelima dikatakan begini. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan segala sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan. Jadi kalau Yosua mengatakan Tuhan berperang ganti kamu, Tuhan memberikan negeri ini dan lama dalam kasih karunia Tuhan. Dan Yosua menjadi tidak sombong, mengingatkan kepada bangsa Israel seperti itu. Kalau Paulus beda bahasanya. Paulus mengatakan kalau kami bisa, kesanggupan kami itu pun bahkan bukan karena kami, tapi karena pekerjaan Tuhan sendiri. Saudara, sepertinya Yosua hendak berkata kepada para pemimpin-pemimpin yang dikumpulkan di Shilo itu. Kalau kita bisa menduduki negeri ini, yang kita duduki saat ini dengan aman, itu bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita memiliki tentara atau prajurit militer yang kuat, bukan. Tapi kita melakukan itu karena kasih karunia. Kita menikmati itu karena kita ini adalah hamba-hamba yang hanya mengerjakan bagian kita. Bagian Tuhan akan Tuhan kerjakan. Dan kesanggupan kita kalau kita bisa menduduki negeri ini dengan warisan-warisan yang dibagi-bagikan itu. Semua karena pekerjaan Tuhan. Itu kalau kita simpulkan. Saudara, sekalipun tidak ada seorang pun yang dapat bertahan melawanmu, kata Yosua. Kalau saudara lihat ayat yang ke-10 dikatakan begini. Sekalipun tidak ada seorang pun yang dapat bertahan melawanmu. Satu orang saja daripadamu dapat mengejar 1.000 orang. Tetapi itu bukan karena kamu hebat. Itu karena Tuhan berperang bagi kamu. Satu orang bisa lawan 1.000 loh saudara. Itu kalau betul terjadi. Satu orang itu akan berkata, wah gua bisa kalahkan 1.000 orang men. Gitu ya. Satu orang bisa kalahkan 1.000. Kalau 10 orang berarti bisa kalahkan 10.000 orang. Musuh bisa ditaklukkan. Tapi Yosua berkata kepada mereka, itu pun bukan karena kamu hebat, tetapi karena Tuhan berperang bagi kamu. Yosua mengatakan semua itu karena anugerahnya semata-mata. Sama sebetulnya bahasa yang dipakai Yosua
yang dipakai oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Inilah yang sebetulnya hendak dikatakan oleh Yosua kepada para pemimpin bangsa Israel yang akan menerima mandat baru dari Yosua. Bahwa semua yang dinikmati pada hari itu adalah kasih karunia Tuhan. Apa yang sebetulnya Yosua hendak katakan ketika mengatakan semua yang kau terima, yang kau nikmati hari ini adalah kasih karunia Tuhan. Yang sebetulnya hendak dikatakan Yosua adalah agar umat itu tidak melihat apa yang mereka raih. Agar umat itu tidak melihat achievement atau pencapaian-pencapaian yang mereka sudah raih dalam hidup mereka. Tapi Yosua ingin supaya umat itu melihat kepada Tuhan. Supaya mata umat tidak tertuju kepada apa yang mereka sudah hasilkan. Tetapi mata umat tertuju kepada Allah. Tertuju kepada Tuhan yang telah memberikan kepada mereka kemenangan. Bukan kepada Allah-Allah asing. Mata mereka tidak boleh ditujukan kepada Allah-Allah asing yang disembah oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar bangsa Israel. Jangan tujukan matamu kepada mereka. Jangan tujukan matamu kepada berhala-berhala mereka. Tapi tujukan matamu kepada Tuhan. Karena semua ini bukan karena hasil dari berhala-berhala itu. Bukan dari Allah-Allah asing itu. Tapi semua karena diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itulah yang hendak dikatakan oleh Yosua. Coba perhatikan apa yang dikatakan Ibrani 12 ayat 1 dan 2, saudara. Kalau kita membaca Ibrani pasal 12, saudara, kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Ibrani. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, seperti Ibrani yang mengatakan sekarang tujukanlah matamu kepada Yesus. Demikianlah sebetulnya Yosua hendak mengatakan kepada umat, ingat, jangan tujukan kepada berhala-berhala, jangan tujukan kepada Allah-Allah asing. Apa yang kau hasilkan bukan karena mereka, tetapi apa yang kau hasilkan itu karena Tuhan. Oleh karena itu tujukan, arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Kata aporao dalam kata mata yang tertuju kepada Allah itu berarti secara sengaja memalingkan wajah, memalingkan mata dari yang lain, lalu secara sengaja memandang kepada Yesus. Itulah kata yang ditulis atau bahasa yang dipakai oleh Ibrani. Secara sengaja mengarahkan pandangan, penglihatan kepada Yesus dan bukan kepada yang lain. Kalau kita baca Alkitab ya saudara ya, kita akan menemukan hal-hal yang seperti ini sebetulnya. Ada orang-orang yang sudah menikmati pencapaian-pencapaian dalam hidupnya, tapi matanya tidak tertuju kepada Allah. Tapi hanya tertuju kepada pencapaian-pencapaian. Dari apa yang mereka sudah nikmati. Saya tidak mengambil contoh dari luar, tapi saya ambil contoh apa yang ada di dalam Alkitab. Ada ribuan orang yang mencari Yesus. Ada sekitar 4.000 atau 5.000 orang yang mencari Yesus. Tetapi mereka mencari Yesus bukan karena Yesusnya. Tapi mereka mencari Yesus karena mereka itu sudah kenyang. Mereka sudah makan roti. Oleh karena itu ketika dia tahu Yesus ada di seberang, mereka berbondong-bondong pergi ke seberang. Ada yang lewat jalur air, ada yang lewat jalur darat. Mereka mencari Yesus. Wah, rasanya luar biasa. Orang-orang berbondong-bondong mencari Yesus. Tapi Yesus tahu motifnya bahwa mereka datang mencari Dia bukan karena Yesusnya. Atau bukan karena pengajarannya.
Tapi karena mereka itu sudah kenyang dengan roti. Jadi sebetulnya mereka mencari Yesus karena mereka ingin mendapatkan roti lagi. Ingin mendapatkan makanan lagi. Oleh karena itulah mereka mencari Yesus. Mereka mencari Yesus bukan karena fokus kepada Yesusnya, tapi fokus kepada rotinya. Fokus kepada ikannya, fokus kepada makanan yang telah mengenyangkan perutnya. Ada contoh yang lain lagi di dalam Alkitab. Ada ribuan orang mencari Yesus, tapi mereka mencari Yesus bukan karena Yesusnya, melainkan karena telah melihat Yesus melakukan mujizat. Dulu saya sering mengejar begitu, saudara. Ya, saya dulu ketika masih remaja, ketika ada Roger Moore, hamba Tuhan dari Amerika datang ke Surabaya. Saya pergi ke Surabaya, saudara. Saya ngapain? Ingin lihat mujizat. Jadi saya ingin lihat bagaimana Tuhan buat mujizat begitu ya. Lalu dari kejauhan saya lihat ada orang yang pakai krek, dia bisa jalan. Ada orang yang duduk di kursi roda, bisa berdiri dan jalan begitu. Wah, rasanya bangga sekali. Jadi ke sana hanya untuk apa? Lihat mujizat. Tidak cari Yesusnya. Ya. Kemarin ada satu teman, ya saya tanya kenapa hari Minggu tidak ibadah begitu ya. Oh, saya pergi ke satu kota begitu. Oh, emang kenapa di kota itu? Ada hamba Tuhan dari Afrika yang datang ke Indonesia dan katanya dia punya karunia kesembuhan begitu ya. Dan kebetulan orang yang saya telepon ini sedang sakit, saudara. Dia sedang mengalami yang namanya HEPA C, ya. A, B, C. Kalau C berarti sudah lumayan berat lah kira-kira ya. Bisa membesar, bisa mengecil. Dan ketika dia didiagnosa seperti itu, dia kaget, dia terkejut, dia surprise, dia takut sekali. Lalu kemudian dia nabrak-nabrak gitu ya. Nabrak-nabrak yang dicari bukan Tuhan, tapi yang dicari ya akhirnya pulang saya tanya bagaimana pengalamannya. Ya biasa aja Pak. Ya karena kamu carinya hanya kesembuhannya. Bukan cari Yesus yang pembuat kesembuhan itu. Sumber kesembuhan itu adalah Yesus. Ketika engkau mencari Yesus, bahkan di dalam Keluaran pasal 15 dikatakan, akulah Tuhan yang menyembuhkan. Saudara, Tuhan sendiri loh yang menyampaikan bahwa aku Tuhan yang menyembuhkan. Di sanalah muncul istilah Jehovah apa? Rafa, Allah yang menyembuhkan. Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang pernah aku timpakan kepadamu, kepada orang-orang di Mesir. Akulah Tuhan yang menyembuhkan. Wow. Jadi cari Tuhan. Tapi banyak orang, mereka bukan mencari Yesusnya, mereka mencari mujizat, mereka mencari kesembuhan. Mereka hanya ingin kesembuhan fisiknya saja, tapi tidak ingin kesembuhan spiritualitasnya. Saudara, percayalah bahwa kesembuhan fisik itu terjadi ketika kesembuhan spiritualitas terjadi. Karena yang fisik itu dimulai dari yang spirit. Ketika spirit kita sembuh, spirit kita dipulihkan, dia akan mempengaruhi fisiknya. Jadi kesembuhan harus fokus kepada Yesusnya, bukan fokus pada hal-hal yang lahiriahnya. Saya percaya Tuhan, saya beberapa waktu makan dengan Bu Aini ya, saya itu baru tahu bahwa istrinya Pak Yosin itu sakit vasoparing ya, di tenggorokannya itu. Jadi langit-langitnya itu bolong sebetulnya. Jadi kalau itunya diambil dia ngomongnya, nggak bisa ngomong gitu, bindeng dia kalau ngomong. Tapi kalau itu ditempel dia bisa ngomong. Nah, ketika kami makan di satu tempat makan begitu, Bu Yosin ini cerita tentang sakitnya. Saya baru tahu bahwa dia ngalamin kesembuhan ketika dia menyerah total kepada Tuhan. Nah hari itu dia sebetulnya ingin kembali ke Amerika, tapi telinganya masih nging gitu. Ya. Lalu kemudian di rumah makan itu, Pak Yohanes Lili itu, sini saya doakan. Doakan begitu, di rumah makan loh, saya sampai lihat. Wah ini hal yang baru nih bagi saya. Di rumah makan doanya kencang lagi. Saya lihat ada orang liatin kan. Jadi doain aja tuh sama Pak Yohanes Lili. Oh tanya, gimana Bu, udah sembuh? Udah begitu ya. Ketika jalan pulang, saya telepon itu. Gimana? Ibu masih nging atau udah enggak? Dalam iman sembuh Pak.
Artinya dalam proses itu belum sempurna. Tapi keesokan harinya sebetulnya mau ke Malaysia itu. Lalu Pak Yosin berkata begini, Tro, kami nggak jadi ke Malaysia. Kenapa? Karena ibu sudah nggak nging lagi. Saudara, kesembuhannya tidak dalam sesaat itu. Tapi dalam proses iman yang menentukan. Apakah dia bergantung sama siapa tuh. Ketika saya cek, hari itu gimana Pak? Masih Tro, masih bunyi. Jadi kalau ini masih bunyi, dia mau berangkat lagi ke Malaysia. Tapi keesokan harinya Bu Yosin berkata, sudah tidak nging katanya. Bahkan sekarang sudah di Amerika lagi. Dan tidak cek-cek lagi ke Malaysia. Saudara, siapa yang kita cari? Ya, kalau kita cari manusia, maka seringkali kita kecewa. Tapi kalau kita cari Tuhan yang memakai manusia untuk alat bagi kemuliaannya, kita akan melihat mujizat Tuhan yang besar sebetulnya. Ada ribuan orang yang mencari Yesus, tapi mereka mencari Yesus bukan karena Yesusnya, melainkan karena mereka mencari tanda-tanda. Yesus berkata, kamu mencari aku bukan karena kamu ingin ketemu aku, tapi kamu mencari aku karena kamu ingin melihat tanda-tanda. Tanda-tanda untuk apa? Tanda-tanda untuk didiskusikan, tanda-tanda untuk dibicarakan, tanda-tanda untuk diperdebatkan. Ketika Pak Yohanes Lili ke kami, pembinaan pendeta berkelanjutan, dia sharing tentang mujizat, tentang karunia-karunia roh. Ketika Pak Yohanes Lili pulang, didiskusikan. Ya, sering kali kita mendiskusikan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu kita diskusikan, yang seharusnya kita tangkap itu dengan iman, tetapi karena mendiskusikannya jadi nggak jadi. Saudara, kita tidak mencari Yesus tetapi mencari tanda. Saudara, saat ini itu hidup kita ini sedang fokus kepada apa? Hidup kita ini loh sedang fokus kepada siapa, saudara? Jangan-jangan tubuh kita itu ada di ruangan ibadah pagi ini, tapi pikiran kita itu tidak fokus kepada firman, tidak fokus kepada Tuhan, tidak fokus kepada pujian yang kita tinggikan. Jangan-jangan kita sedang memikirkan perkara lain yang menjadi fokus, di mana tubuh kita ada di rumah ibadah. Fokus kita kepada apa dan siapa. Jangan-jangan kita sudah tidak lagi fokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Kita menjadi fokus kepada mamon. Kita fokus kepada materi daripada Tuhan. Dan semakin kita menjauh daripada Tuhan. Karena fokus kita bukan kepada Tuhan. Semakin tidak fokus kepada pelayanan. Kita sudah kalau dijadwal sudah susah-susah. Ya, kalau diajak pelayanan sudah susah-susah. Itu kayak kereta api zaman pakai batu bara itu. Susah. Pakai uap ya maksud saya. Ya. Kita berkata, saya sudah tidak punya waktu. Kita tidak lagi fokus kepada pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Menarik diri dari mendukung pekerjaan Tuhan. Tadinya mendukung pekerjaan Tuhan dengan luar biasa. Tapi kemudian menarik diri dari pekerjaan Tuhan. Dan memfokuskan diri kepada hal-hal yang sebetulnya Tuhan tidak ada di dalamnya. Oleh karena itu, Yosua mengajak kita fokus, mata kita tertuju kepada Allah, dan Yosua memberikan himbauan. Apa yang menjadi himbauannya, saudara? Yang pertama, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan hukum Musa. Saudara, banyak orang di awal-awal menggebu-gebu mengikut Tuhan. Dalam mewujudkan impiannya, mendirikan rumah tangga, menggebu-gebu. Yang mendirikan bisnis, menggebu-gebu. Merintis, membangun gereja, menggebu-gebu. Ketika gereja ingin punya bangunan gereja, wah menggebu-gebu. Begitu ya. Pelayanan juga menggebu-gebu. Tetapi setelah semuanya terwujud, gedung gereja sudah punya, pelayanan sudah stabil, semua dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kemudian apa yang terjadi? Mulai tidak lagi fokus hatinya ke sana. Setelah semua terwujud, untuk memelihara, menjaga, merawat, untuk mengembangkannya, mempertahankannya, bertumbuh dengan lebih hebat lagi, tidak lagi terjadi. Saudara, ada yang memiliki kekuatan dan ideologi dan karakter rohani yang kuat seperti Yosua. Tapi kemana yang lain? Apakah masih bertahan untuk tetap kuat, memelihara apa yang Tuhan percayakan? Tuhan sudah percayakan gereja ini untuk dilayani, untuk dikembangkan, digerakkan. Apakah kita puas dengan
apa yang ada? Ataukah kita memelihara gereja ini untuk menjadi lebih indah lagi, lebih besar lagi, lebih luas lagi, sehingga jiwa-jiwa semakin dimenangkan untuk kerajaan Allah. Saudara, bangsa Israel akan menjadi bangsa yang terus hidup dalam kasih karunia menurut Yosua. Apabila apa yang dikatakan memelihara, saudara. Menguatkan diri dan memelihara apa yang Tuhan sudah percayakan. Saudara, saya merintis di Serpong. Sampai hari ini gereja yang saya rintis, ya pandemi goyang gitu ya. Sekarang harus seperti merintis baru lagi, saudara. Mengembalikan orang-orang untuk supaya kembali, dan itu tidak mudah. Keuangan gereja juga twing gitu. Saudara. Karena saya hamba Tuhan, jadi saya tahu itu hitungan persembahan yang masuk. Bisa loss itu bisa sampai 25, bisa sampai 30 juta itu. Twing. Gimana, saudara? Membangun gampang. Membangun rumah tangga gampang. Membangun bangunan gampang. Tapi memelihara, mempertahankan, menjadi lebih indah, itu tidak terlalu mudah. Jadi sekarang mulai terseok-seok lagi. Ya, berharap Tuhan mengembangkan atau membuat sesuatu yang baru. Yang kedua, himbauan Yosua adalah jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dan mengakui Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan sujud menyembah kepada mereka. Saudara, sekalipun Paulus tidak menghubungkan pengalaman bangsa Israel secara langsung bagaimana hidup mereka menjadi berubah drastis ketika iman dan keyakinan mereka kepada Tuhan menjadi luntur karena dipengaruhi oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Saudara lihat ya, iman bangsa Israel semakin lama semakin luntur karena dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Paulus mengatakan begini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini kesimpulan Paulus. Mungkin tidak secara langsung dia melihat peristiwa yang terjadi di antara bangsa Israel yang karena pergaulan dengan bangsa-bangsa akhirnya mereka harus terpecah menjadi dua, akhirnya dibuang ke Asyur, akhirnya dibuang ke Babel. Paulus hanya menyitir begini, menyimpulkan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, oleh karena itulah Yosua wanti-wanti, hati-hati jangan sampai Allah asing menjadi bagian dari imanmu karena pergaulanmu dengan orang lain. Saudara, orang Israel sudah mengerti hal ini sebetulnya. Orang Kristen juga mengerti hal ini. Tapi mengapa mereka tetap bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub? Mengapa hal ini bisa terjadi, saudara? Karena seringkali hidup di tengah-tengah orang Kristen itu tidak membahagiakan. Betul nggak statement ini, saudara? Hidup di tengah-tengah orang Kristen itu tidak membahagiakan. Tidak mendatangkan sukacita, tidak mendatangkan kegembiraan. Tapi sebaliknya, hidup di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah itu membahagiakan. Tidak ada teguran di sana, tidak ada intimidasi di sana. Saudara, tidak ada penghakiman, dosa lu masuk surga, neraka, begitu ya. Tidak ada penghakiman. Di tengah-tengah mereka, mereka merasakan kebahagiaan, sukacita, kegembiraan. Saudara, orang dunia lebih memperhatikan sahabatnya daripada orang Kristen memperhatikan sahabatnya. Orang dunia kalau sahabatnya sakit dia bisa tidur tuh di bawah ranjangnya teman yang sakit itu. Kemana sahabat Kristennya ketika sahabat Kristennya itu sakit? Telepon pun tidak, WA pun tidak. Saudara. Kemana mereka ketika teman-teman sahabat Kristen itu sakit COVID, hampir mati, dan tidak ada satupun yang WA atau telepon atau memperhatikan kirim makanan atau apa. Tidak ada. Sementara orang dunia dia kirim makanan. Dia jagain itu teman-temannya. Sehingga mereka menganggap orang dunia lebih memperhatikan sahabatnya daripada kekristenan. Orang dunia lebih memperhatikan sahabatnya ketika sahabatnya sedang kesulitan ekonomi daripada sahabat Kristennya yang cenderung pelit dan banyak nasihat sebelum memberi. Nasihatnya panjang, harapannya 1 juta lebih, cepet. Wah, nasihatnya enggak sepadan dengan bantuannya. Sementara orang dunia, dia kasih itu tanpa pikir panjang bagi sahabatnya. Saudara, bahkan kalau kita lihat hari ini, siapa yang memperhatikan daerah-daerah
tempat anak-anak Tuhan tinggal. Pak Yohanes salah satu dari sekian banyak orang yang memperhatikan daerah tertinggal dengan penginjilan, dengan memperhatikan mereka. Tapi berapa banyak orang Kristen yang memperhatikan daerah-daerah tempat anak-anak Tuhan tinggal. Mereka miskin, mereka terbelakang, mereka terabaikan, mereka tetap dibiarkan bodoh, terbelakang. Dan tidak ada yang memperhatikan pendidikan mereka. Kemana gereja? Kemana lembaga-lembaga Kristen? Yang 70% operasionalnya dipakai untuk gaji. Yang keluarnya hanya 30%. Dan itu pun tidak cover program-program di dalamnya. Saudara, kemana lembaga-lembaga Kristen? Tapi kemudian mereka kaget ketika daerah-daerah yang di mana orang-orang Kristen berada, tiba-tiba berubah. Tiba-tiba pindah. Tiba-tiba tidak lagi menyembah Tuhan. Tidak lagi bergereja. Kenapa, saudara? Gereja mulai marah-marah, mereka surprise, mereka kaget ketika orang-orang atau kelompok-kelompok yang memperhatikan mereka, peduli dengan mereka, peduli dengan pendidikan anak-anak mereka, peduli dengan ekonomi mereka, peduli dengan kesehatan mereka. Tiba-tiba satu demi satu berpindah. Satu demi satu meninggalkan Yesus, meninggalkan iman percayanya. Saudara, inilah yang terjadi. Kenapa, saudara? Karena kita menjadi orang Kristen yang tidak peduli kepada sesama kita. Yosua mengatakan jangan bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Tapi gereja tidak peduli kepada mereka, bukan? Dan mereka bergaul. Dan akhirnya mereka satu demi satu meninggalkan Kristus. Yesus sebetulnya sudah memberikan satu nubuatan sebetulnya. Yang sering kali kita anggap itu biasa-biasa. Tapi ketika saya sadar akan hal ini, apa yang dikatakan Yesus itu adalah sesuatu yang betul. Coba perhatikan, saudara. Saya bacakan saja ya. Yesus berkata begini. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Karena telah bertindak dengan cerdik. Dia berkata begini Yesus, perhatikan baik-baik. Sebab anak-anak dunia ini dikatakan apa? Lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Kemana anak-anak terang? Saudara, kita membiarkan orang bergaul dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kemudian tiba-tiba berubah. Teman saya berkata, Pak saya mau kembali ke Tapanuli. Kenapa? Daerah si Borong-Borong katanya. Saya nggak tahu itu. Kemarin saya ke Medan tapi belum sampai ke Borong-Borong. Dia berkata, waduh sudah berubah Pak. Saya mau ke sana. Usiamu berapa sekarang? 58. Telat kelihatannya. Saya bilang. Kita sering kali terlambat ketika semuanya itu terjadi. Saudara jangan biarkan sahabat teman kita fokus kepada yang lain. Tapi fokus kepada Allah. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan adalah harus berpaut kepada Tuhan Allahmu, ayat yang ke-8. Seperti yang kamu lakukan sekarang ini. Saudara, kata berpaut dalam bahasa Ibrani itu sama dengan Yohanes 15 ayat 1 sampai 10 dengan kata tinggallah. Jadi kata berpaut itu sama dengan kata tinggallah dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 10. Ada 4 orientasi tinggal dalam Yohanes pasal 15. Yang pertama, tinggallah di dalam aku. Yang kedua, barang siapa tinggal di dalam aku. Jadi siapa saja yang tinggal di dalam Tuhan. Yang ketiga, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Yang keempat, tinggallah di dalam kasihku katanya. Jadi kata tinggal itu sama dengan kata berpaut di dalam Yosua pasal 23 ayat yang ke-8 ini. Nah Yohanes 15 ayat yang ke-10 berkata, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi hanya tinggal di dalam Kristus kita akan hidup sebagai murid-murid yang berbuah. Hanya tinggal di dalam firman-Nya kita akan tinggal di dalam kasih-Nya. Dan kalau kita tinggal di dalam kasih-Nya, kita akan menikmati apa? Anugerah-Nya. Kata tinggallah itu dalam bahasa Yunani-nya adalah meno. Dan kata meno artinya
to continue to be present, yang artinya tidak meninggalkan atau terus eksis, terus ada, hadir di dalam Yesus. Keberadaan kita ada di dalam Yesus. Dan kalimat ini, kata meno itu ditulis dalam bentuk present aktif indikatif first person, saudara, singular. Wah, kayak jago Yunani saja. Apa artinya, saudara? Artinya begini, saudara. Berpaut atau tinggal itu adalah tindakan yang terus-menerus harus diulang. Terus-menerus harus dihidupi. Terus-menerus harus dikerjakan. Jadi sebuah kegiatan yang terus berulang, dan diulang lagi. Sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Saudara, kalimat atau kata meno itu bukan tinggal sesaat saja. Bukan tempo-tempo saja. Atau kalau kita mau saja. Tapi kata ini adalah kata yang terus ada, hadir di dalam Yesus. Bukan kalau butuh saja kita tinggal dalam Yesus. Kalau tidak butuh, ya tidak tinggal. Atau kalau kita ya ada mood sajalah, aku akan tinggal dalam Yesus. Kalau enggak mood ya enggak usah tinggal dalam Yesus. Saudara, kalau saudara ingin mengalami Tuhan dalam hidup ini, saudara dan saya harus mengikuti nasihat dari Yosua ini. Kuatkan, pelihara, saudara. Kembangkan. Yang kedua, perhatikan, fokus kepada Yesus. Jangan fokus kepada apa yang dilakukan oleh berhala-berhala. Ingat, saudara, jangan sampai suatu hari kita kaget karena ada sahabat-sahabat kita yang meninggalkan Tuhan. Kita perlu doakan mereka supaya mereka tetap ada di dalam anugerah Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, berpaut, tinggal. Dan itu berarti terus-menerus ada di dalam kasih Tuhan. Dan kalau kita tinggal di dalam kasih-Nya, kita akan terima anugerah-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Hari ini Tuhan kami ingin menikmati kasih karunia Tuhan dalam waktu yang lama, dalam usia yang panjang, seperti yang dialami oleh Yosua. Kami mau belajar untuk terus memelihara apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Memelihara iman kami, memelihara kepercayaan kami, memelihara pelayanan kami. Kalau Tuhan mempercayakan itu kepada kami mau fokus untuk mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Kami ingin perhatikan orang-orang di sekitar kami, supaya kami peduli dengan mereka, supaya mereka tidak menjadi orang-orang terhilang, bangsa-bangsa yang pada akhirnya bergaul karib dengan Allah-Allah asing, Allah-Allah lain yang disembah oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kami mau tinggal sebagai umat di dalam kasih Tuhan selama-lamanya. Dan kami tidak ingin dicabut daripadanya. Kami ingin tetap ada di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Berkati gereja-Mu di tempat ini, sehingga terus bertumbuh dan berkembang. Ada banyak jiwa terus dimenangkan. Pelayanan-pelayanan yang dikerjakan, memulihkan, menyembuhkan, membawa orang dipulihkan. Hati mereka dipulihkan dan mereka menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan yang baru. Lahir baru di dalam Tuhan. Jadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin mencintai Tuhan. Militan di dalam Tuhan. Yang hatinya terus tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati Pendeta Yohanes Lili, Bu Aini dan semua hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Para penatua, diaken, dan semua pengerja, anak-anak-Mu di tempat ini. Apapun usaha dan pekerjaan mereka, apapun pelayanan yang mereka kerjakan, Tuhan urapi kedua tangan mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Kiranya pengurapan dari tempat yang maha tinggi mendatangkan anugerah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, Kau berjalan di depan mereka, Kau menggandeng tangan mereka, Kau menundukkan bangsa-bangsa, Kau melucuti raja-raja di depan mereka. Kau berjalan di depan mereka dan membuka pintu-pintu gerbang bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Kau berjalan di depan mereka, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi. Kau berjalan di depan mereka dan memberikan harta benda terpendam, kekayaan yang tersembunyi, supaya dunia tahu
bahwa Engkaulah Tuhan yang telah memberkati kami. Engkaulah Tuhan yang memanggil kami keluar dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Supaya dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.